hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke suatu tempat. Dan ini tuh tempatnya menarik banget. Mau tahu kita mau kemana? Yuk, let's go! Oke, perjalanan kita kali ini mengarah ke selatan dari kota Sydney. Untuk waktu tempuhnya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam aja, jadi nggak terlalu jauh. Cuaca kali ini emang kurang mendukung ya guys, karena di sini lagi mendung dan semoga nggak sampai turun hujan karena kita lagi libur bareng, jadi kita sempetin buat jalan-jalan hari ini. Sambil menikmati perjalanan, kita sambil isi perut dulu ya guys, karena tadi pagi aku nggak sempet sarapan di rumah, jadi kita bawa makanan seadanya ada di rumah dan kita makan sambil di jalan seperti ini. Mari makan guys. Gak ketinggalan selalu berbagi momen saat kita jalan-jalan kayak gini dan melihat keindahan alam yang ada di Aussie, khususnya ini di daerah Sydney, New South Wales. Dan setiap perjalanan tuh kayak gini ya pemandangannya guys. Aku tuh suka banget pemandangan alam-alam kayak gini. Jalanan di sini tuh lancar ya, lurus-lurus aja kayak gini. Jadi setiap jalan itu ada 4 ruas jalan kayak gini ya guys. Jadi nggak akan ada yang namanya itu macet. Dan setiap kendaraan yang melaju di sini itu teratur ya guys, karena mereka itu sadar dengan kecepatan berkendara. Jadi nggak ada yang kebut-kebutan. Dan di setiap jalan, di setiap daerah itu selalu ada yang namanya speed camera ya guys. Jadi siapapun yang berkendara dengan kecepatan yang lebih, pasti mereka akan kena speed kamera dan akan kena denda. Oke, finally setelah 1,5 jam perjalanan kita sampai di tempat tujuan kita, yaitu nama tempatnya Jamberoo Action Park. Nah ini kita udah masuk dan sekarang kita lagi keliling-keliling buat cari tempat parkir karena di sini banyak sekali pengunjungnya. Karena emang di sini juga lagi libur sekolah, jadi ramai sekali pengunjungnya. Nah ini kita lagi diarahin untuk ke tempat parkirnya. Oke, kita udah sampai di tempatnya. Mau turun mobil dulu. Habis itu mau ambil barang-barang. Oke, wait. Oh my god. Kita udah ambil barang, terus abis itu kita tinggal ke loketnya buat tukar tiket kita, karena kita udah book tiketnya itu by online, jadi nanti tinggal scan tiketnya aja terus kita masuk. Oke, ini sekarang kita lagi antri di loketnya buat masuk, dan sebelum masuk kita wajib scan barcode ini dulu ya guys. Jadi kita harus isi data diri kita dan alamat lengkap kita. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini wajib banget buat isi data diri. Nah setelah itu kita bisa masuk langsung ke dalam tempat wisatanya. Nah ini aku kasih lihat ke kalian, kalau kalian mau datang ke Jamberoo Action Park, ini harga tiketnya. Jadi harga tiketnya di gate itu start $84 untuk dewasa. Dan kemarin itu aku sama suami book tiketnya itu secara online ya guys, karena kalau kita beli di online itu harganya lebih murah dan selisih harganya itu sekitar $10. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek di websitenya ini ya guys. Ini sekarang lagi scan barcode buat pengecekan tiket kita, dan setelah ini kita baru bisa masuk ke tempat wisatanya. Jadi tempat wisata ini adalah tempat wisata wahana air ya guys. Jadi sebagian besar di sini permainannya itu adalah permainan
permainan air, dan ini cocok sekali buat keluarga yang mau family time di sini ataupun untuk liburan bersama teman ataupun dengan pasangan. Di sini itu wahananya banyak sekali, jadi satu tiket itu udah include semua dengan wahana permainan yang ada di sini, dan ini salah satunya. Nah, ini sekarang kita lagi jalan keliling-keliling aja di sekitaran sini, melihat-lihat wahana yang ada di sini. Dan ini salah satunya ya guys, ini wahana air yang khususnya untuk anak-anak. Ini di belakangku lagi ramai banget, orang tua dan anak-anaknya lagi pada bermain di sini. Dan kebetulan sekarang ini lagi masa libur sekolah, jadi cocok banget untuk family time, menikmati liburan bersama keluarga di sini. Oke, jadi di sini itu ada papan denah lokasi wahana permainannya, dan ini banyak banget ya guys. Ada sekitar 15 jenis wahana permainan yang bisa kita coba di sini, dan papan ini sangat membantu sekali ya untuk kita tahu di mana letak lokasi masing-masing wahananya. Karena di sini lokasinya luas banget ya guys. Jadi seperti apa keseruan kita hari ini? Yuk, let's go, langsung aja kita cobain wahananya. Oke guys, jadi ini kita lagi jalan menuju ke wahana pertama yang kita pengen cobain, yaitu namanya chairlift. Jadi ini sebuah wahana yang semacam kayak kereta gantung gitu. Jadi kita nanti dibawa naik ke atas, jadi bisa melihat pemandangan yang ada di bawahnya. Seperti yang kalian lihat, ini di sini lagi ramai banget. Jadi kita harus antri untuk menunggu giliran kita untuk bisa naik ke atas sana. Sumpah aku super excited banget karena aku salah satu orang yang suka dengan ketinggian. Jadi aku udah gak sabar lagi bisa nikmati pemandangan dari ketinggian. Are you ready? Ready. Cara permainan ini yaitu kita tinggal berdiri di tempat yang udah dipandu oleh guide-nya. Setelah itu kita tinggal duduk di kursi gantung ini. Seru sekali. Nah, akhirnya setelah mengantri lama, sekarang giliran kita. Let's go guys, let's go. Oke, sekarang ini kita udah di atas, dan dari sini kita bisa melihat semua wahananya yang ada di bawah. Dan untuk naik chairlift ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya guys untuk sampai di bukit di atas sana. Sekalian kali ini aku lagi challenge ke suamiku karena dia termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan ketinggian, tapi ku coba untuk ajakin dia buat naik wahana ini. Nah, dari atas ini kita bisa lihat beberapa wahana yang ada di bawahnya. Ini salah satunya yaitu namanya funnel web, dan ini tuh water slide gitu ya. Jadi ini tuh jalurnya lumayan panjang juga guys. Dan yang di bawah ini adalah jalur bobsled ya guys, yaitu adalah seluncuran. Jadi nanti kalau kita turun ke bawah, kita naik seluncuran ini. Setelah naik chairlift, nanti kita turunnya pakai alat ini ya guys. Ini namanya bobsled. Jadi let's go. Jalur bobsled di Jambero Action Park ini lumayan panjang ya guys, dan di sini itu ada 2 jalur. Yang satu itu jalur untuk kecepatan sedang, dan yang satunya itu kecepatan yang lebih cepat lagi ya guys. Jadi sebenarnya permainan bobsled ini kita sendiri ya yang mengendalikan kecepatannya. Jadi di depan kita itu ada semacam setir gitu, dan itu bisa ditarik atau dilepaskan itu untuk mengatur kecepatannya. Setelah bermain-main terbitlah lapar ya guys, dan di sini juga udah waktunya jam makan siang. Sekarang itu di sini udah jam 12 siang. Ini sekarang kita lagi ngantri, kita mau pesen makan, dan di sini pilihan makanannya nggak yang terlalu banyak ya guys karena di tempat wisata. Jadi ya makanan-makanan siap saji aja atau makanan junk food gitu yang ada. Tapi ini di sini juga ada sandwich, sushi, dan juga beberapa macam salad dan makanan-makanan lainnya juga. Dan ini semua makanan pesanan kita. Ada chicken Caesar salad, ada tuna sushi, ini ada chai latte sama chips atau kentang goreng. Mari makan. Yummy.
Oke, setelah makan kita melanjutkan perjalanan. Kita keliling-keliling di area wahana permainan yang ada di sini. Ini kita lagi di area Velocity Falls namanya. Tapi kita nggak main di sini ya guys. Kita coba permainan yang ringan-ringan aja, yang tidak terlalu menantang adrenalin. Dan pada akhirnya suamiku ngajak main wahana chairlift lagi. Dia ketagihan banget dengan permainan ini. Dan untuk naik wahana yang ada di sini kita bebas berkali-kali main ya guys. Jadi ini tidak ada batasan. Nah, ini kita udah di atas lagi. Di sini kita bisa melihat semuanya yang ada di bawah, orang-orang yang lagi bermain wahana yang ada di sini. Dan untuk hari ini emang cuaca kurang mendukung ya guys. Di sini lagi mendung dan anginnya itu juga lagi dingin. Jadi kurang nyaman banget kalau untuk basah-basahan untuk sekarang ini. Oh ya, ini ada salah satu wahana lagi yang ada di bawah kita. Ini namanya Octo Racer. Jadi ini tuh seluncuran dari atas. Kita pakai matras dan tengkurap, itu cara mainnya. Ini sih seru ya kalau untuk yang suka permainan adrenalin dan permainan air. Tapi kalau untuk yang tidak terlalu suka dengan ketinggian ataupun dengan yang menantang adrenalin, ini jangan dicoba-coba ya guys. Oke guys, jadi ini aku udah naik bobsled lagi. Kali ini aku ambil rute yang lebih cepat. Jadi ini rutenya itu lebih tinggi ya dari yang sebelumnya aku naikin. Dan pemandangannya dari sini tuh beneran indah banget, pegunungan semuanya dan hijau-hijau. Aku suka banget pemandangan kayak gini guys. Ditemani dengan permainan bobsled seluncuran ini, indah banget tuh lihat pemandangannya. Wow, segar semuanya. Dan buat kalian yang lagi ada di Sydney, cobain dah sekali-kali main ke Jambero Action Park. Seru banget. Oke, setelah puas main chairlift dan bobsled, kita lanjut ke area Outback Bay. Jadi ini tuh kolam air tapi dikasih semacam ombak buatan gitu. Jadi orang-orang yang nyemplung ke kolamnya ini seperti berasa di pantai atau di pinggir pantai gitu, sambil menikmati aksi ombak buatannya. Sebenarnya kita kesini itu ada bawa baju ganti, tapi karena cuaca di sini lagi kurang bagus ya guys, mendung dan dingin juga. Terus suamiku itu juga lagi kurang enak badannya. Jadi kita memutuskan untuk tidak bermain air hari ini. Begitu. Oke guys, ini sekarang kita udah keluar dari wahana Jambero Action Park-nya. Terus sekarang kita lagi jalan menuju ke parkiran. Oke guys, kita udah selesai main-main di Jambero-nya dan abis ini kita bakal melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira mau kemana? Jadi ikutin kita terus ya. Ini kita udah keluar dari parkiran dan see you Jambero Action Park. Thank you banget dengan wahana permainan yang sangat seru sekali hari ini. Dan semoga nextnya lagi kita bakal bisa main-main kesini dengan cuaca yang lebih bagus pastinya. Oke, jadi aku saranin untuk semuanya yang mau main ke Jambero Action Park itu make sure untuk cek weather dulu ya guys. Cek cuaca hari itu juga. Karena ini sebagian besar permainan outdoor, jadi pastikan cuacanya itu bagus, jadi enak untuk main wahana airnya.
Oke guys, untuk destination yang kedua ini tuh kita mau mengunjungi salah satu temple atau kuil Hindu yang ada di Sydney. Ini tuh salah satu kuil terbesar Hindu yang ada di Sydney, dan karena aku belum pernah kesini jadi aku tuh pengen banget datang ke sini dan pengen tahu dalamnya tuh tempatnya kayak gimana. Tapi pas kita udah nyampe di depan kuilnya, ternyata kuilnya tuh lagi tutup guys, lagi jam istirahat. Ya ampun, sayang banget ya. Tapi salah kita juga, kita sebelum datang ke sini itu kita nggak cek jam operasionalnya, jadi kita nggak tahu jam buka dan tutupnya itu jam berapa. Ya sayang banget pokoknya. Semoga aja next kita bisa datang ke sini lagi ya guys. Jadi ini tuh salah satu kuil Hindu yang ada di Sydney, namanya itu Sri Siva Mandir, dan ini tuh lokasinya ada di Minto, yaitu di daerah Sydney bagian selatan. Dari kota Sydney itu sekitar 30 menitan aja. Jadi ya semoga aku bisa datang ke sini lagi next time ya guys. Oke, jadi cukup sekian jalan-jalan kita hari ini, dan thank you untuk semua yang udah ikut kita jalan-jalan dan nonton video aku sampai habis. Semoga kita bisa ajakin kalian jalan-jalan lagi ke tempat yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di next video aku guys. Thank you, bye.